Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha wa qudil arwa wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala anhu An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur satrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanahu walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama' wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaika wa kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Dari Abu Malik Harits bin Asim Al-Asy'ari, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, bahasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan mizan. Ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang akan menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan dia menjual dirinya, ada yang memperdekakan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Ya. Masih dalam pembahasan masalah hadis yang sudah disebutkan di atas tadi, sekarang masuk dalam pembahasan masalah sabar. Kata Nabi Muhammad itu sabar adalah sinar. Sabar adalah sinar. Yang dimana dimaksud di sini kata para ulama, orang yang sabar itu akan selalu senantiasa mendapatkan sinar cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini maknanya banyak, bukan hanya ketika tertimpa musibah ya. Ulama membagi sabar itu ada 3, yaitu sabar ketika mendapat musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar ketika melakukan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, yaitu kesabaran ketika meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersabar ketika tertimpa musibah atau bencana, maka dia akan mendapatkan 300 pahala, kata Nabi Muhammad SAW. 300 derajat. Derajatnya akan diangkat sampai 300 kali lipat. Kemudian barang siapa yang bersabar ketika berbuat taat kepada Allah Ta'ala, ya mungkin Anda sabar ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Sabar itu kan bukan sembarangan orang bisa melakukan hal tersebut, ya. Sabar dia tetap walaupun sesibuk apapun berangkat untuk melaksanakan sholat. Ketika dia sabar melaksanakan ibadah wajib, maka derajatnya akan diangkat 600 kali lipat, kata Nabi Muhammad SAW. 300 kali lipat lebih besar daripada orang yang tertimpa musibah. Kemudian kata Nabi Muhammad selanjutnya, barang siapa yang bersabar ketika meninggalkan perbuatan maksiat, ya, maka diangkat derajatnya sampai 900 kali lipat. Jadi ternyata sabar dari perbuatan maksiat itu lebih besar pahalanya daripada berbuat taat. Dan pahala ketika berbuat taat derajatnya itu lebih tinggi daripada sabar ketika tertimpa musibah. Ya. Jadi sabar ini bukan ketika tertimpa musibah saja. Ketika mau berbuat taat itu harus sabar.
Ya ketika orang ingin baca Quran, ingin hadir pengajian, ini nggak sembarangan orang bisa hadir, Pak. Kadang-kadang males, habis sholat langsung keluar, habis sholat langsung keluar, nggak gampang. Orang mau ibadah itu nggak mudah. Ya. Orang kadang-kadang ingin baca Quran itu nggak mudah juga. Ya. Kadang-kadang lebih baik baca WhatsApp, Facebook, Instagram, lihat YouTube lebih enak daripada baca Quran. Nggak gampang orang mau ibadah itu. Begitu juga meninggalkan maksiat itu lebih susah juga daripada orang berbuat taat. Makanya kata Nabi Muhammad, orang itu ketika sabar tertimpa musibah, dia akan diangkat 300 derajat. Ketika orang itu sabar berbuat taat kepada Allah, akan diangkat derajatnya 600 kali lipat. Dan ketika dia sabar meninggalkan maksiat, maka akan diangkat derajatnya sampai 900 kali lipat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan sampai diriwayatkan, ya, barang siapa yang melewati man marra fi suq fara'a ma tastahi wala yaqdir alaihi fasabara wahtasaba. Ya, barang siapa yang melewati pasar kemudian melihat sesuatu yang dia senangi, ya, tapi dia nggak bisa beli karena nggak mampu, kemudian dia sabar dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka itu kana khairal lahum min alfi dinarin yunfikuha kulluha fi sabilillah. Itu lebih baik daripada dia bersedekah 1000 dinar yang disedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Bisa Anda bayangkan? Jadi kalau ada orang miskin umpamanya melewati pasar, kemudian ada melihat mungkin makanan atau minuman yang ingin dia beli, tapi dia nggak mampu, dia sabar dan ikhlas kepada Allah Ta'ala, itu lebih afdol sabarnya daripada dia punya uang 1000 dinar yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sabar ini dianggap sebagai sinar oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai dalam hadis, tidak ada balasan bagi orang yang sabar kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang derajatnya tinggi. Ya. Banyak para nabi itu pasti rata-rata sabar, tapi kalau Nabi Muhammad bukan sabar lagi, Nabi Muhammad itu halim itu di atasnya sabar. Kalau sabar ini diganggu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, itu bisa marah, sewaktu-waktu bisa melonjak dia, mungkin mengeluh. Tapi kalau halim ini nggak pernah mengeluh, itu halim di atasnya sabar. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau dirinya yang diganggu, walaupun ribuan kali, Nabi Muhammad itu tetap senyum. Tapi kalau agamanya yang diganggu, marah Nabi. Ya, tapi syariatnya diganggu marah. Jadi jangan ketika orang mengolok-olok agama kemudian mengganggu syariat kita mengatakan sabar seperti Nabi. Nabi itu sabar kalau dirinya yang diganggu. Kalau agama yang diganggu, Nabi marah. Nggak boleh, nggak ada tendensi kalau untuk masalah syariat. Ya, sampai ada seseorang perempuan dari kalangan bangsawan mencuri, ya, karena hukumnya mencuri itu harus dipotong tangan, ya, dipotong ini pergelangannya, dipotong tangan sampai pergelangan. Nanti kalau nyuri lagi dipotong sampai siku, kalau nyuri lagi dipotong sampai bahu. Nanti kalau nyuri lagi selanjutnya seperti itu. Jadi kalau nyuri itu bukan langsung dipotong tangan sampai bahu, tapi pergelangannya bertahap, ya, bertahap. Ini ada perempuan dari golongan bangsawan mencuri, ya. Akhirnya satu sahabat melapor kepada Nabi Muhammad untuk minta diberi keringanan. Maksudnya kalau bisa dibayar denda saja, jangan potong tangan karena ini kalangan bangsawan. Ya, ketika minta tawaran seperti itu, Nabi Muhammad wajahnya langsung merah. Ya, kata Nabi Muhammad, jangankan perempuan bangsawan tersebut, anakku saja Fatimah kalau mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada tendensi kalau untuk masalah agama. Ya, kalau syariat dilanggar, Nabi Muhammad marah. Tapi kalau dirinya yang diganggu, Nabi Muhammad sabar. Subhanallah. Ya, sampai ada ceritanya Nabi Muhammad tiap hari ngasih makanan orang Yahudi yang buta tetangganya. Tiap hari dikasih makan. Tapi ketika dikasih makan, Yahudi itu kerjaannya mengumpat Nabi Muhammad. Karena apa? Yahudi itu nggak tahu yang ngasih makan itu Nabi Muhammad karena dia buta. Dia cuma dengar ada Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Ya, akhirnya dicaci-caci oleh orang-orang Yahudi ini. Tapi oleh Nabi tetap tiap hari dikasih makan, walaupun Nabi dicaci. Coba kalau kita, ya, ngasih makan orang saja, ngasih tetangga mungkin kawan, kita kasih hadiah makanan, nggak mengucapkan terima kasih sama kita,
cukup satu kali, ini terakhir, pertama dan terakhir, saya nggak bakal ngasih lagi sudah. Kurang ajar, dikasih nggak ngomong terima kasih. Ya, apalagi kalau kita yang dicaci, ya mungkin kita laknat 7 turunan itu orang. Nabi Muhammad subhanallah dicaci, pagi dicaci, siang dicaci, malam dicaci, tetap sabar, dikasih makan, disuapi terus oleh Nabi Muhammad SAW. Itu berapa tahun Pak, ketika Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Aisyah istri Nabi, wahai anakku Aisyah, apa amalan Nabi Muhammad yang bisa aku teruskan? Kata Aisyah, Rasulullah sering memberi makan kepada perempuan Yahudi atau orang Yahudi yang buta itu ya Rasulullah, ya wahai ayahku. Akhirnya dikasih makan, ya. Ketika dikasih makan ini langsung orang Yahudi itu ngumpat Nabi. Abu Bakar ini langsung marah, ya. Langsung marah, ngumpat gak berhenti. Ya, saking jengkelnya sampai makannya itu dimasukkan keras ke dalam mulut orang Yahudi tersebut. Sampai Yahudi itu langsung megang tangannya Abu Bakar. Siapa kamu ini? Kamu bukan orang yang tiap hari menyuapi aku, kata orang Yahudi tersebut yang buta itu. Kenapa memang? Beda, katanya Abu Bakar. Beda. Orang yang nyuapi itu yang menyuapi aku tiap hari itu lembut suapannya, halus, bahasanya juga lembut, nggak seperti kamu kasar. Dan tidak seperti suapanmu, kata orang Yahudi tersebut. Ya, akhirnya menangis Abu Bakar. Kata Abu Bakar, orang yang menyuapi kamu tiap hari sudah meninggal dunia. Siapa dia? Yaitu orang yang sering kamu umpat tiap hari. Muhammad? Iya Muhammad. Langsung nangis itu Yahudi itu. Ya, bisa dibayangkan Nabi Muhammad itu bertahun-tahun nyuapi orang Yahudi yang buta itu, tapi orang Yahudi yang buta itu mengumpat terus Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tetap sabar. Akhirnya orang Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Nabi Muhammad ketika masuk kota Taif, maaf dalam riwayat di kota Taif itu anjing saja itu nggak pernah dilempar Pak. Anjing itu nggak pernah dilempar. Ketika masuk kota Taif, Nabi Muhammad dilempari batu oleh anak-anak. Ya. Malaikat Jibril yang nggak punya hawa nafsu sampai marah. Bisa dibayangkan apalagi manusia. Malaikat Jibril nggak ada hawa nafsunya, nggak bisa marah. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad diganggu, dilempari oleh penduduk kota Taif, bahkan giginya sampai pecah, giginya Nabi Muhammad itu. Dilempar batu, giginya sampai pecah. Ya, sampai malaikat Jibril nawari, wahai Muhammad, apakah perlu gunung kota Taif ini aku timpakan kepada penduduk Taif, wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, jangan wahai Jibril. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, aku berharap anak cucu mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bayangkan sabarnya Nabi Muhammad. Coba kalau kita diganggu, Beb, gimana ini? Kata malaikat Jibril, habiskan, jangan ada sisa. Ya, kalau kita yang ditawari, berhubung Nabi yang ditawari, subhanallah. Ya, kata Nabi Muhammad, jangan. Aku berharap anak cucu mereka. Kalau orang tuanya tidak beriman, aku berharap anak cucu mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Sampai kata malaikat Jibril, dengan syarat wahai Muhammad, jangan sampai darahmu menetes ke tanah. Kalau darahmu menetes ke tanah, aku bantai ini penduduk kota Taif semuanya, aku hancurkan. Tapi Nabi Muhammad itu jalan Pak, dalam riwayat sampai nadai darahnya itu seperti ini, jangan sampai netes. Kalau netes satu tetesan, kata malaikat Jibril, dihabiskan itu penduduk kota Taif. Bisa Anda bayangkan sabarnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi Muhammad ini bukan sabar lagi, di atasnya sabar, halim itu orang yang nggak pernah marah sama sekali. Diganggu apapun tidak pernah marah. Yang penting syariat jangan diganggu. Kalau Nabi, syariat jangan diganggu. Ya, nggak ada tawar menawar. Sampai ada seorang sahabat nggak ikut perang. Nabi Muhammad sudah mengomandangkan jihad fisabilillah, ada 2 orang sahabat nggak ikut perang, santai-santai di kota Madinah. Ketika pulang dari peperangan, Nabi dapat kabar kalau 2 sahabat ini nggak ikut perang tanpa sebab, bukan karena sakit, memang males. Ya. Akhirnya kata Nabi Muhammad di ultimatum, tidak ada boleh yang mengucapkan salam dan menjawab salam 2 sahabat ini, dan tidak ada boleh yang melakukan jual beli kepada sahabat ini selama 3 bulan. Diboikot ini sahabat. Bayangkan, jadi sahabat ini kalau beli nggak dilayani, kalau jual nggak ada yang beli. Kalau mengucapkan salam tidak dijawab salamnya, ya, dan tidak ada orang yang mengucapkan salam kepada sahabat ini. Diboikot 3 bulan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Nabi kalau urusan syariat nggak bisa ditendensi. Ya, anak kita nggak sholat, nggak apa-apa, sabar, biarkan aja nggak sholat, nggak boleh pukul. Ya, Nabi aja mengajari anakmu 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak sholat, pukul, kata Nabi kok. Ya.
Itu kenapa? Nabi mengajarkan kalau dalam syariat itu beda. Sampai-sampai diriwayatkan ya, orang diganggu dari kejelekan akhlak seseorang itu juga musibah. Ya, kalau seorang suami akhlaknya jelek itu dianggap musibah. Perempuan, istri yang akhlaknya jelek itu juga dianggap musibah. Ya. Sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis kata Nabi Muhammad SAW, ayyama rajulin sabaru ala su'i khuluqi imra'atihi a'tawahu minal ajri mithli ma ata Ayyub alaihissalam wa ayyama imra'atun sabarat ala khuluqi zawjiha a'tawaha minal ajri mithlu ma utiya Aisyah binti Mazaim imra'atu Fir'aun. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa seorang laki-laki yang sabar atas gangguan istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ini kalau suaminya yang diganyang, Pak. Ya, suaminya kalau diganggu. Dan ini akhir zaman banyak kalau suami diganggu istri itu, Pak, banyak. Karena salah satu tanda hari kiamat, suami taat kepada istri, nurut terus sama istri. Ya, nurut ini maksudnya dalam hal-hal yang nggak benar. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad, barang siapa seorang istri yang sabar dari jeleknya akhlaknya suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Asiyah binti Mazaim, yaitu istrinya Fir'aun. Akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Asiyah, istrinya Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun ini termasuk orang mukmin, bukan kafir. Ya, dan dianggap sebagai pimpinan perempuan nanti di surganya Allah Ta'ala. Ya, pimpinan perempuan nanti di surganya Allah Ta'ala itu ada 4. Ada 4 perempuan yang menjadi pemimpin di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama Aisyah binti Mazaim, istrinya Fir'aun. Ya, Aisyah ini sebenarnya anak jadi ajudannya Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun melihat Aisyah ini cantik, tertarik, langsung memanggil ajudannya, mengatakan ingin menikah dengan anaknya. Karena nggak bisa nolak, diterimalah ini pernikahan oleh ajudannya. Ya, dikatakan kepada anaknya, wahai anakku, minta maaf, Fir'aun ingin menikahimu dan aku tidak berani menolak. Akhirnya Aisyah minta berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Fir'aun tidak bisa menyentuh dirinya. Dan subhanallah, dalam riwayat Fir'aun itu nggak bisa dekat-dekat dengan Aisyah. Ya. Kalau dipegang saja langsung demam. Fir'aunnya langsung sakit demam, langsung sakit. Ya, jadi nggak bisa diapa-apakan itu. Istri menjadi istrinya bertahun-tahun, tapi nggak bisa diapa-apakan. Dipegang aja nggak bisa. Cuma Fir'aun buat bangga-banggaan aja kalau istrinya cantik. Ya, tapi memang Asia ini orang ahli ibadah. Jadi menikah dengan Fir'aun tidak pernah dikumpuli, jangankan dikumpuli, dipegang aja nggak pernah, dicium aja nggak pernah. Kenapa? Memang perempuan yang soleha. Dan Asia ini adalah salah satu perempuan nanti yang tinggal di surganya Allah dan menjadi pemimpin perempuan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua, Maryam binti Imran, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini yang menjadi perempuan nanti pemimpin perempuan di surganya Allah Ta'ala. Ya. Maryam ini luar biasa. Dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Ya, tapi makanannya tiap hari dari surga. Ya, kan ada itu. Kullama dakhala Zakaria mihraba, setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, makanannya ada makanan. Ditanya dari mana ini? Dari Allah Ta'ala, dari surga dalam riwayat. Nabi Zakaria aja seorang nabi, seorang rasul, makanannya bukan dari surga. Ini Maryam bukan rasul, bukan nabi, tapi makanannya dari surga. Ya, dan ditakdir oleh Allah Ta'ala hamil mempunyai anak Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami. Itu kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada perempuan zaman sekarang hamil tanpa suami, itu kehendak dirinya, ya, bukan kehendak dari Allah Ta'ala. Itu perlu dipertanyakan. Ya, kalau Maryam nggak ada, itu nggak perlu dipertanyakan karena sudah termaktub dalam Al-Quran. Ya, sampai dikatakan Maryam ini zina. Ya, ketika lahir akhirnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa baru lahir langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengatakan bahwasanya ibunya bukan zina. Ya, langsung berbicara, termasuk bayi yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berbicara. Mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian yang ketiga yaitu Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai dinamakan
istri setia. Istri Nabi itu banyak Pak, 12 ya, 12 atau 13. Tapi yang menjadi pimpinan perempuan di surganya Allah Ta'ala hanya satu, Khadijah. Yang lainnya enggak. Aisyah enggak dapat, Hafsah anaknya Sayyidina Umar enggak dapat, yang lainnya enggak dapat. Hanya Khadijah yang dapat gelar pimpinan perempuan di surganya Allah Ta'ala, menjadi pemimpin perempuan, pemimpin wanita di surganya Allah Ta'ala. Memang luar biasa Khadijah ini. Ya, cintanya dengan Nabi Muhammad luar biasa. Ya, cintanya itu luar biasa, top. Ya, padahal Siti Khadijah ini lebih tua ketika menikah dengan Nabi. Nabi umurnya 40 Pak. Maaf, Siti Khadijah umurnya 40, Nabi umurnya 25. Lebih tua Siti Khadijah 15 tahun. Biasanya kebanyakan suami lebih tua daripada istri. Jarang suami lebih muda daripada istri itu ya, jarang. Ini Nabi lebih muda 15 tahun daripada Siti Khadijah. Ya. Dan istri tunggal Nabi tidak pernah kawin selama ada Khadijah. 38 tahun atau 37 tahun itu menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istri tunggal Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah kawin lagi Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak pernah kawin. Hebat perempuan yang hebat Siti Khadijah ini, luar biasa. Ya, cintanya Nabi dengan Nabi Muhammad, cintanya dengan Siti Khadijah luar biasa. Juga Khadijah cintanya dengan Nabi luar biasa. Kaya raya Pak, 2/3 kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Sepertiganya dibagi Abu Bakar, dibagi Sayyidina Utsman, dibagi Abdurrahman bin Auf. Padahal Abu Bakar, Umar ini uangnya triliunan. Ya, itu dengan Siti Khadijah nggak ada apa-apanya. Bukan miliaran lagi uangnya, triliunan uangnya Siti Khadijah ini. Cuma habis uangnya untuk dakwanya Nabi Muhammad SAW. Habis uangnya dakwah untuk dakwanya Nabi habis. Jadi cintanya dengan Nabi itu luar biasa, nggak pernah perhitungan. Ketika menikah dengan Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sekarang aku adalah budakmu dan hartaku adalah hartamu, bukan milikku lagi, kata Siti Khadijah. Bayangkan Pak, uangnya triliunan loh. Siapa perempuan zaman sekarang mau menikah seperti itu? Ya, perempuannya yang kaya raya, kemudian mengatakan hartaku adalah milikmu, sekarang aku adalah budakmu. Gak ada. Ya, kamu jangan macam-macam kamu sekarang. Kamu ini budak saya. Pulang jam 10 ke atas saya kunci kamu. Kamu yang saya cerai, bukan suaminya yang nyerah. Ya, istrinya yang nyerah. Ini Khadijah cintanya dengan Nabi luar biasa. Nggak pernah nyakitin Nabi. Diriwayatkan menikah dengan Nabi sampai meninggal. Ya, berkata keras atau menyakiti hati Nabi satu kali nggak pernah Pak. Subhanallah. Gimana Nabi nggak mau cinta? Ya, kalau istri kita jangan ditanya sudah. Atau kita juga kepada istri jangan ditanya sudah, tiap hari ini bertengkar, ini makanan pokok sudah. Ya, otot-ototan, keras-kerasan itu makanan pokok. Nabi dengan Siti Khadijah ini nggak pernah Pak bertengkar. Nabi itu nggak bisa lama-lama keluar. Kalau musafir itu kangen, pengen cepat pulang. Kangennya ini bukan dengan anaknya Pak, maaf, kangennya dengan Siti Khadijah. Jarang kalau Anda keluar kota biasanya kangen dengan anak, bukan kangen dengan istri. Kebanyakan orang pasti kangen dengan anak, tapi kalau Nabi subhanallah kangen dengan Siti Khadijah, bukan dengan anak-anaknya. Kenapa? Saking cintanya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ini. Luar biasa cintanya dengan Siti Khadijah. Sampai ketika Nabi Muhammad, Siti Khadijah ini menyusui anaknya yang terakhir, Fatimah yang ke-6, itu yang keluar bukan ASI Pak, darah. Nabi Muhammad sampai nangis, wahai Aisyah, kenapa yang keluar darah bukan ASI? Aku 3 hari belum makan ya Rasulullah. Siti Khadijah ini kalau dikasih iya, kalau nggak ada uang nggak minta. Jadi terserah Nabi. Nggak ada perempuan seperti ini Pak. Bayangkan, nggak ada uang nggak minta. Kalau dikasih diterima. Kalau nggak ada nggak minta. Makanya 3 hari nggak makan Siti Khadijah ini. Orang hamil itu Pak butuh makanan banyak. Ya, butuh nutrisi Pak banyak. Ya, ini yang pernah punya suami nih, kalau istrinya menyusui, makanannya banyak. Bahkan perempuan menyusui itu bisa gemuk. Kenapa? Makan terus, nafsu makannya tinggi supaya asinya keluar. Ya pagi nasi kuning, nanti jam 10 gado-gado, nanti jam 12 nasi campur, ya siang bakso, nanti sore pempek, maghrib, macem-macem pokoknya dimakan itu. Sehari itu yang biasanya 3 kali bisa 8 kali kalau perempuan hamil. Ya, supaya ada asinya keluar. Ini Siti Khadijah asinya nggak keluar Pak. Kenapa? Nggak makan 3 hari. Sampai nangis Nabi Muhammad, ya wahai Khadijah, kamu ini dulu bangsawan, uangmu banyak, kau dulu dihormati, ketika menikah aku uangmu habis,
Bahkan kamu tidak dihormati orang, dihinakan, bahkan sampai nggak bisa makan berhari-hari. Coba kalau kamu dulu bangsawan, hartamu banyak, kamu tidak akan susah seperti ini, kata Nabi Muhammad. Kata Khadijah, ya Rasulullah, yang aku cari bukan harta dan bangsawan, gelar bukan ya Rasulullah, yang penting aku bisa kumpul denganmu dunia dan akhirat, itu sudah cukup kemuliaan yang tinggi buat aku ya Rasulullah. Nanti ya Rasulullah, kalau kamu butuh dana, kalau saya sudah meninggal, saya nggak punya uang, kamu nggak punya uang ya Rasulullah, gali kuburanku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, jual ke pasar untuk biaya dakwahmu ya Rasulullah. Cintanya dengan Nabi luar biasa, Pak. Ya, sampai Siti Khadijah itu ketika mau meninggal, untuk beli kain kafan itu nggak punya uang. Dia tertarik dengan sorbannya Nabi, tapi nggak berani minta kepada Nabi. Padahal suaminya sendiri loh. Tapi Siti Khadijah itu nggak pernah minta sama Nabi. Manggil anaknya, Fatimah, wahai Fatimah, engkau putri tercinta ayahmu. Tolong, aku mau meninggal nggak punya kain kafan. Ambilkan kain kafan dari sorban ayahmu, mintakan untuk aku, wahai Fatimah. Kata Khadijah ini, ahlaknya nggak berani minta Pak dengan Nabi. Ya. Ketika menyatakan seperti itu, minta Fatimah lapor, Nabi langsung nangis. Nabi langsung nangis, langsung Allah menurunkan dari surga 6 kain kafan. Langsung menurunkan 6 kain kafan dari surga yang diberikan untuk Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Langsung dikasih 6, makanya dinamakan ahlul kisah, orang yang dapat lindungan dari Allah Ta'ala. Ya 6 orang ini. Maaf, istri yang lainnya nggak dapat. Hanya 6 orang keluarga Nabi yang dapat lindungan dari Allah Ta'ala, sampai dapat nama ahlul kisah ya. Karena ahlaknya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau istri yang lain, Pak, maaf, itu menikah dengan Nabi, Nabi sudah terkenal, sudah enak dakwanya. Kalau Khadijah ini mulai bawa, mulai Nabi belum diutus jadi Nabi, mulai Nabi pertama kali diutus jadi Nabi, diintimidasi, diganggu orang kafir, semuanya itu yang menggembirakan terus itu Siti Khadijah. Makanya derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala, dijadikan pemimpin surga, perempuan di surganya Allah Ta'ala. Luar biasa. Kalau Anda mau cari kisah cinta sejati, ya ini Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Kisah sejati, cinta sejati itu Pak, bukan Romeo and Juliet. Ini anak muda, kisah cinta sejati. Romeo and Juliet itu belum kawin, masih pacaran. Namanya pacaran itu maaf, tai kucing rasa coklat. Orang kalau sudah menikah itu sudah tahu gangguannya itu loh. Bapak-bapak yang di depan ini tahu rasanya nikah gimana. Ya kan, orang menikah itu nggak gampang, nyatukan 2 individu itu nggak mudah Pak. Kalau pengen lihat kisah cinta abadi itu ya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu kisah cinta abadi. Ahlaknya nggak pernah marah. Nabi cintanya dengan Siti Khadijah luar biasa, kangennya luar biasa. Siti Khadijah nggak pernah nuntut kepada Nabi, nggak pernah mengeluarkan kata-kata keras, nggak pernah nolak Nabi. Semuanya Nabi digembirakan terus oleh Siti Khadijah. Sampai Siti Khadijah ini dalam riwayat tidak pernah membuat susah Nabi. Kalau Nabi susah, lihat Siti Khadijah, hilang susahnya. Kalau Nabi ini sumpek, gelisah, lihat Siti Khadijah, hilang sumpeknya, hilang gelisahnya. Nggak sembarangan Pak, perempuan seperti itu Pak. Makanya nggak salah kalau diangkat menjadi pemimpin perempuan di surganya Allah Ta'ala. Yang keempat adalah Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW. Fatimatul Batul, Fatimatul Zahra, ya, dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala, perempuan yang nggak pernah haid seumur hidupnya, dinamakan Az-Zahra karena suci, nggak pernah haid. Siti Khadijah, Siti Fatimah. Kalau perempuan zaman sekarang nggak haid, itu berarti penyakit. Tapi kalau Siti Fatimah nggak haid karena memang kelebihan dari Allah Ta'ala. Bahkan dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala, Siti Fatimah ini kalau berkeringat Pak, keringatnya itu keluar bau harum surga. Nabi Muhammad itu kalau kangen dengan Siti Fatimah, kangen dengan bau surga, nyium Siti Fatimah. Keringatnya itu dikasih bau surga oleh Allah Ta'ala, Fatimah ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anaknya Nabi ada 6 ya, yang 3 laki, 3 perempuan. Cuma yang dikasih keistimewaan Siti Fatimah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikasih keistimewaan luar biasa oleh Allah Ta'ala. Dan Siti Fatimah ini akan menjadi pemimpin perempuan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa Pak, Siti Fatimah ini Pak ya, luar biasa hebat ya. Nabi Muhammad itu sering nolak siapapun. Abu Bakar itu kadang ditolak, Sayyidina Umar kadang ditolak ya. Semua sahabat rata-rata kadang-kadang ditolak oleh Nabi. Tapi kalau Fatimah nggak pernah ditolak oleh Nabi. Nabi pasti kalah kalau dengan Fatimah itu
Nggak pernah nolak Fatimah, walaupun satu kali nggak pernah ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saking cintanya Nabi Muhammad dengan Siti Fatimah. Makanya Siti Khadijah ketika mau meninggal minta sorbannya Nabi untuk dijadikan kain kafan lewat Fatimah. Kenapa? Karena nggak pernah ditolak permintaannya Siti Fatimah ini oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini perempuan-perempuan yang hebat. Ya, makanya maaf ya, kita ini harus sabar. Kadang-kadang maaf yang suami atau istri kita kadang-kadang jelek akhlaknya, suruh sabar. Ya, nggak mungkin orang hidup rumah tangga itu enak terus, itu nggak mungkin. Ya, suatu saat ya mungkin yang kita yang kurang ajar, atau mungkin yang istri kita mungkin suatu saat kurang ajar. Dia suruh sabar. Ya, namanya orang suruh sabar. Jangan marah terus. Ya, nanti istrinya kurang ajar kita marah. Ini sabar, harus banyak sabar. Ya, sampai ada seorang sahabat mengeluh istrinya kurang ajar. Ya, akhirnya ingin lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini luar biasa. Jangankan manusia, setan aja lihat Sayyidina Umar takut. Ketika mau melapor ke rumah Sayyidina Umar, mau diketok, nggak taunya Sayyidina Umar lagi dimarahi oleh istrinya di dalam rumah. Sayyidina Umar diam saja. Sahabat ini bingung, loh, saya ini mau melapor kepada Sayyidina Umar gara-gara istri saya kurang ajar, rewel. Ini nggak taunya Sayyidina Umar malah dimarahi oleh istrinya. Diam lagi, nggak balas. Ya, akhirnya ketika keluar Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, saya ini mau curhat, tapi nggak jadi curhat sudah. Kenapa? Iya, saya ini mau curhat. Saya ini sering diomel istri saya, kurang ajar. Nggak tahunya kamu ini kok sama seperti saya nasibnya. Ya, kata Sayyidina Umar, yang sabar. Saya ini kan kerjaannya di luar, istri kan merawat anak, kadang bangun tengah malam, masak, cuci pakaian, masa kita diomeli balas ngomelan, kata Sayyidina Umar. Yang sabar, senangkan hati istri kita, kata Sayyidina Umar. Yang sabar, biarkan. Kenapa? Jasanya istri ini nggak terbalas, kata Sayyidina Umar. Ya, kita kebanyakan di luar, hiburan kita di luar, terus istri ini di rumah terus, ya ada hiburannya, kata Sayyidina Umar. Ngerawat anak, cuci pakaian, masak, nanti tidur, tengah-tengah tidur anaknya bangun lagi. Hargai, kata Sayyidina Umar, yang sabar. Ya, jangan kita mengandalkan emosi terus, kata Sayyidina Umar. Oh, subhanallah, setan aja takut, Pak. Tapi Sayyidina Umar kena istrinya diem. Ya, apalagi kita kirim salam sudah. Ya, maksudnya yang sabar. Ya, diarahkan yang sabar. Ya. Sampai pernah dikisahkan, Pak, ada seorang solihin. Ya, ada seorang solihin punya saudara. Jadi saudaranya ini lama nggak ketemu. Akhirnya datang ke suatu kota, di rumah saudaranya ini. Ketika sampai di kota saudaranya, diketok rumahnya, istrinya teriak dengan suara keras dari dalam rumah ini, iparnya ini. Siapa di luar? Saya, iparmu, saudara dari suamimu. Gak ada, suami saya lagi cari kayu di hutan. Tunggu kamu, mudah-mudahan suami saya juga nggak kembali, kata si istri itu sambil ngomel-ngomel. Bingung saudaranya ini, waduh, kok galak gini istri saudara saya. Galaknya luar biasa. Akhirnya nggak lama kemudian dia melihat saudaranya ini bawa kayu bakar sambil diangkat oleh harimau, Pak. Diangkat oleh harimau. Jadi yang angkat ini bukan keledai, harimau. Yang mengangkat ini harimau. Jadi harimau ini bisa tunduk sama saudaranya ini. Kaget ini si saudara ini, nggak bisa bercakap-cakap melihat saudaranya ini membawa kayu bakar yang diangkat oleh harimau. Akhirnya setelah diturunkan, diikat ini harimau, diajak masuk ini saudaranya oleh saudaranya ini. Setelah makan di dalam, wah, ngomel terus istrinya nih, gak berhenti ngolok suaminya. Tapi subhanallah suaminya diam, saudaranya diam sabar. Akhirnya nggak ngomong dia, habis itu nggak tahan, sudah pulang. Nggak tahan, semalam aja sudah pusing ini saudaranya ini. Ya, katanya besok pagi saya sudah nggak tahan, wahai kakak, saya mau pulang. Insya Allah kita ketemu lagi, saya ziarah nanti ketemu lagi ya. Oh iya, pulang dia. Akhirnya berapa tahun kemudian datang lagi saudaranya. Datang lagi, nggak taunya ketika diketok, tanya istrinya yang di dalam, tanya siapa kamu di luar? Saya Fulan bin Fulan, saudara suamimu, iparmu. Oh ya, ahlan wa sahlan, katanya. Silahkan masuk, kata si perempuan itu. Silahkan tunggu di depan. Nanti insya Allah saudaramu akan datang nggak lama lagi. Wah, dikasih makan, dikasih minum segala macam. Heran ini, loh, kok berubah ya? Kok berubah? Ya, karena nggak tahu waktu itu pakai cadar. Nggak taunya suaminya datang, saudaranya sambil bawa kayu bakar
dipengkul. Kaget dia, loh kenapa kamu datang dulu kok pakai harimau, sekarang kok kamu sendiri yang mengangkat? Yang dulu istri saya yang jahat sudah meninggal, saya gara-gara sabar, saya dikasih kelebihan oleh Allah Ta'ala, harimau bisa tunduk sama saya. Sekarang sudah meninggal, saya kawin dengan baru, istri saya yang baru ini orang yang baik dan kepada saya. Akhirnya saya nggak perlu sabar, akhirnya harimau nggak bisa tunduk lagi. Karena derajat saya sudah tidak diangkat karena istri saya yang pertama. Subhanallah. Gara-gara istrinya yang pertama yang jahat, harimau bisa tunduk. Tapi gara-gara istrinya yang baik, harimau nggak bisa tunduk. Makanya Anda yang sabar kalau punya istri yang jahat. Siapa tahu harimau bisa tunduk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.